Halo, selamat pagi sahabat. Habis bisa live streaming nih. Enaknya ngapain ya? Mau beli sayur dulu buat nanti siang ya. Yuk, sekarang kita lihat mau beli apa nih hari ini. Nah, ada tukang sayur nih. Bawa apa nih? Masih banyak, ikan banyak. Ada ikan? Ada ikan tongkol, tinggal tongkol sama Nah, ini aja nih. nila. Hari ini saya mau masak ikan. Bicara tentang ikan, ikan ini adalah termasuk makanan yang sering sekali disebut di Alkitab. Kira-kira ada satu tokoh Alkitab yang sering sekali disebut berhubungan dengan ikan. Kira-kira bisa tebak gak siapa tokohnya? Saya selesaikan belanjaan saya dulu ya. Nanti kita akan bahas tokoh itu bersama-sama. Sampai nanti. Halo para sahabat, seperti yang sudah saya katakan tadi, kali ini saya akan membahas seorang tokoh dalam Alkitab yang berhubungan dengan ikan. Kira-kira sahabat sudah bisa menebak belum? Tokoh siapa sih yang saya maksudkan? Betul sekali, tokoh yang saya maksudkan adalah Simon Petrus. Kenapa saya memilih Simon Petrus sebagai tokoh yang akan saya bahas kali ini? Karena menurut saya Simon Petrus itu memiliki keistimewaan di mata Tuhan Yesus. Yang kedua adalah setelah saya membaca cerita-ceritanya tentang Simon Petrus, saya merasa bahwa perjalanan iman seorang tokoh yang bernama Simon Petrus ini mirip dengan perjalanan iman saya sebagai pengikut Kristus. Saya akan mulai dari awal perkenalan antara Yesus dengan Petrus pada ketika Yesus meminta Petrus untuk mengikutinya. Keempat Injil memiliki kisah yang sama, menceritakan kisah yang sama. Namun kisah yang ada di Injil Lukas adalah kisah yang paling berkesan buat saya. Di Injil Lukas bab 4 ayat 38 sampai dengan 39 dikisahkan bagaimana pertama kali Yesus berbuat kebaikan, mengadakan mukjizat dengan menyembuhkan mertua Petrus. Itu merupakan titik awal pertemuan dan perkenalan antara Yesus dengan Petrus. Dan kisah berlanjut di Lukas bab 5 ayat 1 sampai dengan 11 di mana Yesus pergi ke pantai. Dari situ kita sudah bisa melihat bahwa memang dari awal Petrus sudah jadi incaran Yesus. Dan ketika ada di pantai itu, sebenarnya ada dua perahu ada di sana. Tapi Yesus memilih perahu Petrus. Setelah memilih perahu Petrus, Yesus meminta Petrus untuk menolakkan sedikit jauh dari pantai, dan Yesus mengajar di sana. Sementara pada saat itu Petrus dan saudaranya Andreas sedang bekerja membersihkan jala. Lalu setelah selesai mengajar, Yesus meminta Petrus untuk menolakkan lebih jauh lagi sedikit perahunya dan meminta Petrus untuk menebarkan jalannya. Petrus yang pada saat itu sebenarnya sudah pernah
menerima kebaikan Yesus dan tahu bahwa Yesus bisa membuat mujizat, tetap sempat ragu-ragu lagi. Lalu berkata, sudah semalaman kami bekerja, namun tidak satu ekor ikan pun yang kami dapat. Tapi karena kemudian muncul kembali keyakinan Petrus akan Yesus, maka Petrus pun menebarkan jalan. Dan ternyata apa yang terjadi? Jalannya penuh dengan ikan, bahkan hampir robek. Dan harus meminta tolong dari nelayan-nelayan yang ada di sekitar untuk membantu menarik jala tersebut sampai ke tepi pantai. Pada saat itu juga Petrus jatuh tersungkur di depan Yesus. Petrus berkata bahwa, ya Tuhan, menjauhlah daripadaku, karena aku ini orang berdosa dan tidak layak. Namun alih-alih meninggalkan Petrus, Yesus malah mengajak Petrus dan berkata bahwa pada saat ini Petrus akan menjadi penjala manusia. Dan kemudian Petrus pun mengikuti Yesus. Lewat kisah ini juga kita sebenarnya jadi tahu bahwa sebenarnya panggilan Tuhan itu agar kita menjadi muridnya itu memang sudah dipersiapkan sejak awal. Terlepas dari kita punya banyak kekurangan, kita punya banyak dosa, tapi kalau Tuhan sudah memanggil, maka tidak ada seorang pun yang bisa lari daripadanya. Kisah perjalanan iman seorang tokoh yang bernama Simon Petrus ini sebagai pengikut Yesus itu sangat jelas tergambar di setiap Injil. Jika kita menengok kisah demi kisah yang ada di dalam Injil, walaupun Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes sekalipun, kisah-kisah tentang Petrus ini bergulir satu demi satu seiring dengan kejadian-kejadian penting yang ada di dalam kisah Tuhan Yesus sendiri. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa memang Tuhan Yesus melibatkan Petrus di dalam setiap kejadian-kejadian penting di dalam perjalanan Yesus selama di dunia ini untuk mengajarkan kepada Petrus, juga mempersiapkan Petrus untuk menjadi penerusnya. Lebih jauh daripada itu, kebersamaan Petrus bersama Yesus dalam kurun waktu 3 tahun itu memperlihatkan kepada kita bagaimana perjalanan iman seorang Petrus itu yang jatuh dan bangun, itu di dalam setiap cerita yang ada. Contohnya ketika Yesus menghalau angin ribut, di situ tergambar juga bahwa seorang Petrus yang penakut itu hilang kepercayaannya walaupun Yesus ada di dalam kapal itu. Selain itu juga tergambar juga ketika Yesus berjalan di atas air. Di situ juga iman Petrus, perjalanannya juga tergambar jelas ada di sana. Bagaimana ketika Petrus merasa ragu-ragu, ketika dia juga mulai bisa berjalan di atas air. Lalu juga ketika Yesus meminta Petrus berjaga bersamanya di Taman Getsemani, di situ juga Petrus tertidur, kan? Itu, tapi walau ketika ada tentara yang datang, Petrus juga berani menghunus pedangnya pada saat itu dan memotong telinga seorang hamba dari Imam Agung. Lalu ada banyak lagi, kita melihat banyak sekali kisah keberadaan Petrus pada kejadian-kejadian selama berkaryanya Yesus 3 tahun di dunia ini. Walaupun begitu, kita juga melihat bahwa ada dalam diri Petrus itu hubungan yang begitu dekat dengan Yesus. Tapi tetap saja dalam perjalanannya iman Petrus juga naik turun. Kadang percaya, kadang ragu, kadang khawatir, kadang takut, kadang yakin. Mungkin sama seperti saya, dan juga mungkin seperti sahabat juga. Dan yang pasti adalah puncaknya itu ketika Petrus menyangka Yesus 3 kali sebelum ayam berkokok. Semakin banyak saya membaca kisah cerita tentang Petrus di Injil,
semakin saya merasa, oh iya ya, ternyata apa yang dialami Petrus dalam perjalanan imannya sebagai pengikut Yesus, yang pada saat itu malah Yesusnya sendiri ada di hadapannya gitu kan, itu aja jatuh bangun. Di dalam sifat kemanusiaannya yang lemah, itu Petrus itu banyak sekali melakukan kesalahan. Tapi memang walaupun demikian, dia selalu dimampukan Tuhan untuk kembali lagi. Dia dibentuk Tuhan. Dan memang dia kebetulan juga mau dibentuk oleh Tuhan. Seorang Petrus membuka mata saya bahwa dalam perjalanan saya pun sebagai seorang pengikut Yesus, masih banyak hal yang perlu saya pelajari, masih banyak hal yang perlu saya perbarui. Kalau dilihat-lihat perjalanan tokoh Simon Petrus ini, imannya itu naik turun, jatuh bangun, itu seperti sedang naik roller coaster. Namun di sisi lain, saya melihat bahwa Tuhan Yesus ini sangat amat mencintai Petrus. Kita melihat walaupun Petrus melakukan banyak kesalahan, punya banyak kekurangan, namun tetap saja kunci pintu surga itu diberikan Yesus bagi Petrus. Petrus dipercaya untuk memegang kunci kerajaan surga. Itu bukti bahwa Yesus tidak melihat segala sesuatu hanya dari kekurangan kita sebagai manusia. Tapi ketika kita memang sudah dipilih olehnya, dan jika kita mau berubah, kita mau dibentuk olehnya, kita akan menerima kebaikan yang sama dari Tuhan. Lalu ketika kunci kerajaan surga sudah diberikan kepada Petrus, apakah tiba-tiba simsalabim adakadabra terus hidup Petrus itu berjalan lancar tanpa hambatan? Ternyata tidak. Dalam perjalanan iman Petrus pun masih mengalami jatuh bangun dan naik turun. Ketika penganiayaan yang kejam terhadap orang Kristen berlangsung di Roma pada zaman Kaisar Nero, jemaat di sana pada saat itu memohon Petrus untuk menyelamatkan diri dan meninggalkan Roma. Konon menurut tradisi, ketika ia sedang berjalan menuju pintu untuk meninggalkan kota Roma, ia berjumpa dengan Yesus di tengah jalan. Lalu Petrus bertanya kepada Yesus, "Tuhan, hendak kemanakah engkau pergi?" Lalu jawab Yesus kepada Petrus, "Aku datang untuk disalibkan kedua kalinya." Petrus tersentak dan tersadar pada saat itu. Ia mengerti bahwa ia harus kembali, bukan melarikan diri. Terjadi kembali reformasi untuk yang entah kesekian kalinya terhadap diri Petrus, di mana dia memutuskan, ya, saya harus kembali. Walaupun pada akhirnya dengan kembalinya Petrus itu, dia di akhir hidupnya dia harus dihukum juga, disalib sama seperti Yesus. Namun karena dia merasa dia tidak layak, tidak seagung Yesus, dia minta disalibkan dengan posisi kepala di bawah. Oleh karena itu, semoga tokoh Simon yang saya jadikan pembahasan pada vlog saya kali ini dapat menjadi pengingat bagi diri saya sendiri juga bagi para sahabat, bahwa pada awalnya kita semua dipanggil ini menjadi murid Yesus, itu lengkap dengan segala kelebihan, segala keterbatasan, segala keunggulan dan ketidaklayakan kita karena keberdosaan kita. Namun sama seperti Petrus, kita semua memiliki satu keistimewaan yang harus selalu kita ingat, bahwa kita semua dicintai oleh Allah. Karena saking cintanya Allah sama kita, saking cintanya Allah sama Petrus pada saat itu, walaupun dalam perjalanan Petrus mengikuti putranya Yesus, dan pada saat perjalanan iman kita juga mengikuti Yesus, yang jatuh dan bangun,
naik dan turun seperti roller coaster itu, Allah selalu merengkuh kita kembali, memanggil kita kembali, dan menerima kita kembali sebagai anak-anaknya. Demikian sedikit yang bisa saya bagikan mengenai tokoh Simon Petrus. Terima kasih sudah menonton vlog saya. Semoga dalam segala keterbatasan pengetahuan yang saya miliki, apa yang saya sajikan lewat vlog saya ini dapat menginspirasi para sahabat yang juga dikasihi Tuhan dimanapun para sahabat berada. Sampai jumpa di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati.